Gue beli HP ini cuma 800 ribuan aja loh. Murah banget gak tuh? Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen bahas HP yang harganya di bawah 1 juta. Waktu gue beli sih harganya 800 ribuan ya, dapat harga segitu. Nih dia nih, Nubia A36 di harga di bawah 1 juta. Ini menarik gak sih? Yuk kita bahas. Iya, HP ini gue belinya di toko Oren. Lo bisa cek link deskripsi video atau produk yang gue tag ya. Waktu itu gue harganya dapatnya 840 ribuan. Lo dapat harga berapa, lo bisa komen ya. Dan boxnya kayak gini, warna merah gini, kayak merah Supreme ya. Layarnya 6,75 inch, 90 Hz, baterai 5000 mAh, octa-core chip. Ini kayaknya pakai Nisok nih. Biasa, HP kelas harga di bawah 1 juta, banyak yang pakai chipset itu. Tapi gue nggak tahu chipnya apa, nanti kita bahas lagi ya. RAM-nya 4 GB, storage-nya 64. Ini 4 plus 8 ya, jadi extended RAM-nya plus 8 GB. Terus dia katanya bisa 50 bulan smooth performance, nggak bakalan nge-lag. 50 bulan artinya sekitar 4 tahun 2 bulan ya, jaminan untuk anti-laggingnya. Dia juga udah ada DTS untuk suaranya. Udah ada AI-nya katanya. Dan kalau lihat spesifikasi unggulan lainnya di belakang sini lo bisa lihat dia itu chipsetnya Unisoc T7200. Kalau Unisoc T7200 asing buat lo, tapi lo inget kan yang namanya Unisoc T606? Itu dia, ganti nama aja. Baterainya tidak tahu ya 5000 mAh dan ini ngecasnya cuma 10 watt aja nih, bakalan lama nih ngecas. Kameranya sendiri, kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel. Ya dapat spek kayak gini menurut gue sih tetap menarik ya, karena harganya yang gue bayar cuma 840 ribuan lebih. Mendingan langsung kita buka aja yuk, isinya apa aja dan kayak gimana HP-nya. Gue penasaran sih, sampai sejuta HP-nya. Di kompartemen pertama bakal kita dapetin HP-nya yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian di kompartemen berikutnya kita akan dapetin 2 buku, yaitu buku panduan penggunaan dan satu lagi kartu garansi. Kemudian di sini kita dapat softcase bening transparan. Udah sampai sejuta loh masih dapat softcase. Terus ada kabel charger ya, panjangnya standar. Kemudian masih dikasih charger adapter, diplastikin kayak gini. Dan ini outputnya cuma 10 watt aja. Lama banget pasti ngecasnya. Terakhir nih, yang kita dapetin adalah SIM card ejector standar kayak gini aja. Oke, langsung kita ke HP-nya ya. Kita buka aja biar kelihatan sebagus apa HP-nya. Wih, cakep banget sob desainnya. Dan ini bodinya mirip-mirip kaca di desain kayak gini. Desainnya mirip iPhone 17 Pro banget ya. Ya bedanya ini ala-ala kaca, terus juga dia tuh bagian sininya tuh agak kotak gitu. Kita perhatiin lagi ya lebih dekat ya. Nih, bodinya mirip-mirip bahan kaca, tapi sebenarnya ini polikarbonat ya. Dan di bagian kameranya ini, dia tuh bisa mantulin, tapi kayak pelangi gitu tuh. Keren banget tuh. Wih, jadi kelihatan mewah sih kalau menurut gua. Tapi kelihatan berasa murah juga karena ngikutin banget iPhone gitu. Kalau misalkan yang mahal-mahal kan biasanya kan punya identitas sendiri ya. Kalau ini mirip iPhone. Tapi nggak apa-apa. Dapat desain yang keren kayak gini, terus juga build quality-nya berasa kokoh ya. Ini frame-nya masih pakai frame polikarbonat, bukan metal, wajar harganya. Terus ini bagian tombol power dan tombol volume di sisi kanan, tapi ini dia nggak ada sensor sidik jari nih. Ini cuma tombol biasa, bukan sensor sidik jari. Di sisi atas polos. Di sisi kiri sini ada slot kartu, nanti kita buka, lihat isinya. Dan di sisi bawah kita bisa lihat ya, HP ini masih nyediain port audio. Mantap banget sih. Ya zaman sekarang tuh udah mulai jarang banget yang namanya HP masih ngasih port audio. HP-HP kelas 2 jutaan udah banyak yang ngilangin. Ini untung aja masih ada, jadi kita masih bisa pakai earphone kabel. Kita coba ya, cek slot kartunya kayak gimana. Nih, dia masih triple slot, mantap banget. Jadinya lo bisa ya yang namanya pakai SIM card dual SIM gitu, terus sama plus micro SD. Tiga-tiganya bisa di satu HP. Sementara tampilan tampak depannya kayak gini, lo bisa lihat nih, layarnya masih pakai layar gaya lama sesuai harga. Masih pakai bezel layar yang kiri kanan atasnya lumayan tebal, apalagi bawahnya ya, masih berjenggot. Dan ini bagian layarnya juga dia pakai layar gaya water drop kayak gini. Ya wajar lah sesuai harga. Dan ini layarnya sendiri ukurannya gede ya, 6,75 inch. Jadinya berasa luas kalau dipakai buat scrolling-scrolling. Dan layarnya ini lo bisa lihat, dia tuh udah lumayan smooth ya, karena dia tuh scrollingnya ini dia udah support 90 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi kalau buat scrolling kayak gini, nggak terlalu berasa patah-patah, udah lumayan smooth banget. Udah enak banget. Nah terus juga kita bisa lihat di sini. Kita masuk menu setting, terus kita cek about phone-nya. Nah ini dia, Nubia A36, RAM-nya 4 GB plus 8 GB. Dan dia disetting secara autonya dari pas kita pertama beli, langsung extended RAM-nya dipasang di paling gede ya, 8 GB. Terus storage-nya sendiri 64 GB, CPU-nya tadi udah dikasih tahu ya T7200, layarnya masih SD Plus ya 720p,
Dan kalau lihat di sini, dia ini Android-nya pakai Android apa ya? Android versi 15 di sini. Dan gue nggak tahu nih, belum ada informasi resmi bakal dapat Android update berapa kali ataupun berapa lama untuk update keamanannya. Ya, tapi dengan harga di bawah 1 juta, nggak usah ngarepin lah. Kemungkinan besar nggak bakalan dapat update. Kayak gitu sih. Dan di kelas harga 800 ribuan waktu gue beli ya, kita lihat untuk sensor-sensornya kayak gimana. Yang pasti dia nggak punya sensor sidik jari, dia juga nggak punya gyroscope ya, nggak ada. Terus magnetic sensor dia ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Terus juga dia punya LED sensor ya, jadinya kecerahan layar otomatis bisa bekerja dengan baik. Kita nggak perlu repot-repot ngatur-ngatur kecerahan cahaya, kecerahan layarnya gitu, nggak perlu kita atur manual, bisa otomatis. Sensor NFC buat cek saldo e-money di sini nggak ada, karena ya ini HP kelas harga di bawah sejuta. Masih wajar aja sih. Nah, performanya sendiri secara angka ya kita bisa lihat pakai skor Antutu, Helio, dia pakai Inisok T7200 ya. Dengan RAM 4 GB, skornya kayak gini. Ini skor yang udah lumayan oke sih kalau dipakai buat multitasking harian, ini udah cukup nyaman. Udah enak lah buat main game yang ringan-ringan kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile. COD mah lumayan berat ya. Kalau misalnya kita main Free Fire juga ini harusnya masih oke. Tapi nanti ya kita bahas kalau buat main game di video reviewnya aja. Di sini cuma unboxing. Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya ya. Kamera depannya ini sayangnya masih 5 megapiksel. Jadi kalau buat foto-foto selfie ya agak kurang tajam aja sih. Sementara kamera belakangnya dia udah 13 megapiksel. Dan satu lagi kamera pendukung. Dan yang ketiga ini ya flashlight. Kita cobain ya buat kameranya kayak gimana. Pertama kita cobain buat kamera depannya dulu nih. Yang 5 megapiksel. Shutter speednya lumayan cepat. Lo bisa lihat hasilnya. Sekali lagi kita coba pakai mode portrait. Hasilnya kayak gitu. Sementara kalau untuk kamera utamanya kita coba ya. Ini fokusnya cepat, shutter speednya juga cepat. Dan kualitasnya kayak yang lo lihat di layar. Tuh, kayak gitu tuh. Kalau menurut gue sih ini udah termasuk oke ya. Dia sudut kamera juga cukup lebar. 23 mm. Hasilnya kayak yang lo lihat di layar. Oke guys, gimana menurut lo dengan harga di bawah 1 juta? Kalau gue sih dapatnya 840 ribuan ya. Lo bisa cek link di deskripsi video atau di yang gue tag di video ya. Ini dapatnya harga berapa, komen sob. Dan menarik gak sih dengan harga yang gue bayar 840 ribuan dapat HP kayak gini? Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Murah meriah, garansi setahun. Garansi resmi. Nggak usah beli yang second-second, yang baru juga udah lumayan. Tapi sayang sih, nggak jelas software update-nya.